kasih kursi. Nggak usah duduk, nggak usah. Nggak usah duduk. Cie, ngambek. Ngambek gitu aja, Sur. Ya Allah, Sur. Udah lanjut. Ya, Sur. Ini udah kursinya. Kenapa Sarung yang duduk? Gua tuh ngambek nggak harus konsisten. Malah Sarungnya dikasih duduk. Ayo berdiri sini. Sur. Atau nggak duduk sebelah aku? Penuh ntar, Oke, Sur. oke. Yeay. Giliran sini malah oke. Guys, kita main serem-sereman yuk guys. Kok main serem-sereman sih? Udah dibisikin sama Pep, durasi 13 menit. Oke. Ya. Kita masuk ke EGP. Gua Parno. Allahu Akbar. Kenapa harus sekencang ini? Kayaknya udah 3 minggu masih kaget juga gue begini. Iya. Kita punya foto dan video. Ini sosok penampakan dari Sohib Malam. Kita kan sempat invite ya, kalau ada penampakan lo capture dengan kamera lo sendiri. Iya. Dikirim ke WhatsApp kita. Atau dikirim ke dimension ke malam_malamnet. Ya. Oke, dan ini udah ada foto dari Sandy Prasetyani. Foto itu diambil tahun 2013. Mana fotonya? Katanya ini Di daerah Atas Malang ya? Terowongan ini emang terkenal angker. Coba lihat di dalam terowongannya. Oh, ini terowongan apa? Ini dikurangin lightingnya, jadi kelihatan yang di objek yang gelap itu loh. Ya itu ada sekitar ada kayak bayangan putih-putih ya. Lagi pula ngapain yang foto di situ? Itu kan ini ya lebih backgroundnya bagus mungkin di artsy gitu. Cuman karena mungkin ini terowongan tua ya. Iya, terowongan zaman-zaman dahulu. Ya kan? Setelah laporannya ada juga video penampakan sosok misterius yang ada di dalam hutan. Kita cek videonya. Mana? Ini video nih ya. Ya. Oh. Nah. Apaan itu? Itu kayak itu- kain putih melayang. bukan di hutan, di kafe ya? Di kafe di Belitung. Timur. Belitung Timur. Ada lewat gitu dong. Kayak kain terbang. Nggak jelas juga ya putihnya tadi ya? Lewat. Coba diulang. Bisa nggak diulang? Jelas banget nih. Iya. Putih udah bener tuh. Ih. Udahan yuk. Ya. Iya, nggak tahu ini tuh Takut dia, rasa. Dia udah takut, ngambek. Dan video itu kiriman dari penonton kita, Sohib Malam, Gian di Belitung Timur. Terima kasih Gian sudah sharing. Serem ya. Nih ada video yang sosok tadi yang dibilang sama Zari, sosok misterius dalam hutan. Oh ini ya tadi ya. Nih kejadiannya di hutan Wasile Utara, Halmahera Timur. Nih banyak yang berasumsi kalau sosok ini tuh adalah sosok Yang Suanggi, ini. hantu yang mitosnya menghuni hutan timur Indonesia. Ini jelas parah. Mana sih? Dan ini belum malam-malam amat. Duduk. Ya. Sebelah kanan. Patung kali itu. Atau enggak emang suku-suku situ yang masih pedalaman kali? Enggak. Ada juga yang bilang kalau itu adalah suku Togutil yang mendiami pedalaman hutan Halmahera Utara. Ya Jelas parah. Togutan, iya kayak suku-suku itu nggak sih? Cuma Tapi masih kelihatan kayak Kan ada manusia. suku-suku Cuman tadi banyak kalau perhatiin pedalaman. kayak ini ya. kosong gitu. Kayak kosong. Kayak kosong sih, kayak diam aja. Tapi kan dia mungkin itu adalah jurus dia bersembunyi. Jurus bersembunyi orang kelihatan jurus bersembunyi gimana? Iya maksudnya biar orang nggak nggak Ya, notice. tapi sampai sekarang belum ada yang konfirmasi dan kebenarannya belum bisa dipastikan itu apa. Dan Manusia itu atau siapa bukan. gitu. Kalau memang manusia itu siapa dan sebenarnya itu apa gitu. Dan mengapa juga dia diamnya aja gitu. Tapi ini aku juga punya cerita nih yang udah dikirim dari Sohib Malam nih. Ada dari WhatsApp di 087 Selamat malam. Salam kenal, saya Ardian dari Jember, Jawa Timur. Saya ingin menceritakan pengalaman mistis yang pernah saya alami. Apaan ya? Saya seorang driver ojek online. Suatu malam karena saya ingin kejar poin, saya beranikan diri untuk cari orderan tengah malam. Tepat di suatu kawasan sepi, pas sekitar 300 meter dari pemakaman. Kok gantung? Makanya telepon. Telepon aja ya kita langsung. Kita langsung Halo, telepon aja. Ardian. Adrian ya namanya. Siap. Ardian, selamat Ardian. malam. Mana Mas? Halo, Mas Ardian. Halo. Tadi ceritanya gimana? Ceritanya gimana pas dari pemakaman? Ada Oh, apa? Sebelumnya sih saya ingin kejar poin. Kejar poin. Ngalong berarti.
Ya benar kalau. Terus? Nah waktu itu sih tinggal kurang satu orderan aja. Oke. Terus? Nah habis itu ya kebetulan dapat orderan. Order itu jauh sih dari pengambilan, jauh dari mana? Pick up-nya jauh. TKP-nya jauh sih, karena udah malam kan, driver juga udah nggak ada. Terus? Oke. Terus? Nah, terus si driver nggak ada, habis itu Merinding gue baru ini. sepi sih. Apa? Untuk pengambilan daerahnya sepi. Sepi, terus? Oke. Habis itu yang order itu cewek, Oh. cewek pakai baju kayak apa ya, putih-putih kayak kotor gitu dah. Waduh. Oke, terus? Naik. Waduh. Habis itu ya kalau baunya sih bau apa Melati. ya, Melati. kayak kembang-kembang kuburan gitu, Kamboja. Oh, Kamboja. Terus naik. Udah nggak? Ya naik. Udah fix itu. Tujuannya ke? Tujuannya itu ke arah agak masuk ke pelosok gitulah. Tetap diangkut berarti sama masnya ya? Tetap diangkut. Terus? Positive thinking ya. Iya, karena kan orderan mungkin pikirnya saya orang pulang kerja atau gimana gitu. Oke. Mas Ardian mau nanya dong, Iya. sebelum naik, ini motor kan ya? Iya. Sebelum naik motor ada obrolan nggak sih sebenarnya sebelumnya gitu sama Obrolan, si heeh. Biasanya kan ngobrol nanya. gitu atau apa atau langsung naik aja gitu? Pas sebelumnya kan saya kalau udah ada penumpang, saya tanya sesuai dengan aplikasi atau gimana. Iya. Itu jawabannya Ngangguk. ngangguk aja, Oh jadi tidak bersuara sama sekali? tidak bersuara sama sekali. Oke. Ih. Terus momen akhirnya tahu bahwa itu bukan manusia dari kapan? Heeh. Nah, habis nggak taunya itu dari manusia, itu salah satu teman saya ada yang saliban gitu mas. Oke, oke. Nah, habis gitu saya turunin kok udah nggak ada, Hilang aja. hilang aja. Saya balik lagi, putar balik Oh. Heeh. ke tempat pangkalan teman. Dan teman saya ngomong, kelihatan penumpang saya nggak? Terus? Kamu dari bawah memang nggak bawa penumpang gitu. Waduh. Wah, berarti yang lain nggak ngeliat, cuma kamu doang yang lihat. Iya benar. Masih mau ngalong nggak sekarang? Udah enggak mas. Udah. Sebuah pelajaran hidup yang harus Anda cermati dalam hidup Anda. Ya, terima kasih Mas Ardian. Terima kasih Mas Ardian. Hati-hati ya di jalan ya. Semangat buat teman-teman Semangat ojol. terus ya kerjanya. Ya. Sebenarnya tuh aku juga bingung sih kalau kayak gitu orang tuh nampakin diri cuman kita doang, kita karena punya kayak lebih sensitif atau Enggak nih Surya, tadi lu bilang mau mengundang seseorang. Ya. Iya. Siapa? Saya mau mengundang orang yang erat kaitannya dengan horor tapi kuliner. Apaan? Ini adalah BTS. Apa tuh? Apa? Bapak tukang sate. Wah, Oh. saya kira kepo. Nanti. Saya kira kepo. Iya. Selamat datang Bapak di malam-malam. Waduh. Iya Pak. Ntar Pak, parkir aja dulu, bikin aja dulu 100 tusuk. Kayak siapa itu? Kayak video yang ini nih. Bapak silakan duduk Pak. Nih duduk di kursi saya aja nggak apa-apa. Ada apa? Emang kenapa sih kalau Ayo, sate? videonya ada. Kenapa sih kalau berhubungan mistis sate itu apa coba? Ada videonya. Kenapa? Ini. Pep, jadi nggak Pep? Jadi. Mana, coba mana? Videonya nih. Tuh. Oh loh, yo. Sampai sekarang gue masih takut ngeliat Iya. Susana. Sampai sekarang. Sama. Sate. Berapa tusuk? 200 tusuk makan di sini. Aku juga Bangun. makan sate 200 tusuk. Sate 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk iya, panganduknya nih. Cepetan mas. Kilo tak Jen? Nalo. Overlap aja ya. Tuh. Kan? Serem ya? Serem kan? Iya. Susana tanpa makeup yang berlebihan cuman melotot aja udah. Udah serem ya? Sate 200 tusuk. Ayamnya berapa kandang coba? Kita sudah bersama Bapak siapa? Punten, Pak? Bapak Muhammad. Bapak Muhammad. Bapak, saya mau nanya apakah benar sate itu identik sama hal-hal yang berbau mistis atau cuman karena film itu aja? Karena jualannya malam gitu, Pak. Iya. Hah?
Kalau gitu saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak tahu. Tapi Bapak sebenarnya kalau misalnya lagi jualan kayak gini pernah nggak sih? Bapak malam atau siang nih jualannya? Malam Malam pasti. doang. Nah itu ada kayak pengalaman-pengalaman mistis nggak sih Pak? Nggak, Iya? biasa aja. Nggak biasa. Bapaknya pemberani. Lewat-lewat yang daerah-daerah angker gitu? Iya. Nggak pernah. Oh Bapak berpositif thinking orangnya. Dia Rumah dekat tidak lewat pernah. kuburan saya biasa aja nggak takut. Rumah dekat lewat kuburan, Heeh. santai aja. Santai aja. Kayak setan juga minder sama dia. Iya, betul. Makanya dia positif thinking sekali. Oke, Pak, saya mau tanya, kenapa sate itu dimakanin sama teman saya yang lain pada kerja? Saya tuh nggak tahu. Pur, Pak, kenapa sih sate itu ada template-nya gitu, Pak? Maksudnya ada patokannya, sate itu harus daging, kulit, daging gitu. Emang harus kayak gitu? Kamu harus kayak gitu. Terus kalau misalnya ada patokannya nggak sih dagingnya harus berapa gitu? Ya, nggak ada patokannya berapa. Nggak ada patokannya? Nggak ada patokan. Ini berarti motongin sendiri? Motong sendiri. Motong sendiri? Tapi ini Iya. enak loh. Jadi, tapi ukurannya hampir sama ya? Pak, bener nggak orang kalau misalnya makan sate, kalau yang gini kenapa, yang gini kenapa, tau nggak? Oh iya yang makan satenya jenis itu psikolog Pak. Itu identik dengan mistis juga Sur katanya Sur. Makannya lo Oh, berdua. iya? Iya Sur. Ada bapak bukannya ngobrol. Dagang sate dari kapan? Baru keluar nih, dari tadi berarti? Dari tadi asar jam 5. Asal jam 5 udah siap-siap? Paling Sampai sini jam 6 maghrib. Pulang? Oh. Jam? pulangnya jam ya paling malam 11. jam berapa? 11. Kalau misalnya bawa dagangan paling malam pulang jam berapa? Jam 11, jam setengah 12 deh. Rumahnya di Buncit jauh. Mampang sono lagi. Rumahnya buncit? Iya, dorong gerobak ini. Nah iya, masa ditarik? Dorong. Gini ya. Masa gerobaknya pakai remote Kira taruh control? di sini gitu. Kita Tamiya. Jauh juga berarti, Pak? Ya lumayan lah. Tapi Itu kalau misalnya- setahun Nah, berasa. itu kan proses perjalanannya kan dari sini ke warung buncit itu pernah menemukan hal tertentu. Nggak pernah. Kalau orang yang serem-serem dipalak gitu, Nggak pernah. Nggak pernah? santai aja. Ya mungkin udah tahu orang Madura punya celurit. Iya dari tadi aku juga udah mau bilang. Mabok nggak ada. Aku udah Banyak tahu. ada orang mabok-mabok di pasar Mampang tuh suka main biasa aja beli. Biasa aja. Beli bayar tetap. Iya. Iya, mau didendel dia. Bahasanya dedel. Makanya, tapi emang terkenal sih kalau misalnya tadi dari logatnya udah kelihatan bapaknya. Ini mohon maaf, Pak. Saya mau belajar nih, Pak ya. Iya. Kan ada teriakan khususnya ya, Pak ya. Iya. Sate Sate gitu. Kalau di komplek teriak Gimana gitu. kita teriaknya gimana? Gitu. Kasih G. Eh. Oh, bukan berarti. Minor. Lagi. Iya. Oh iya, di E. Di E berarti. Sate. Itu berapa? Iya, sate juga, juga. Gantian Pak, 2. Tapi sebenarnya bapak ini jualan sate ayam aja ya? Nggak Ayam sate doang. kambing? Ada kadang-kadang bawa juga yang nanya, kalau nggak bawa, lagi mau bawa gitu. Ini Bapak berarti masih rajin, masih mau teriak. Anda tahu nggak lo tukang-tukang yang nggak mau teriak, orangnya males. Gimana? Tukang getuk. Cuma nyetel dangdutannya, gumpak. Dina belum pernah lihat pasti tukang getuk. Belum pernah tukang getuk? Belum. Pernah ditegur sama Pak RT, Pak jangan terlalu berisik. Oh dia pakai headphone. Nggak ada yang dengar. Ya udah Bapak, terima kasih banyak. Ya, kita cobain ya. Kita Ya, cobain silakan, satunya. silakan. Mudah-mudahan kita doain Bapak banyak rezekinya yang halal. Amin. Kita makan sate dulu Pakai nanti. lontong, pakai lontong apa? Oh boleh pakai lontong, akbar, beduk kalau boleh sini saya makan. Iya nanti kita akan habis ini ada olahraga. Betul. Olahraga apa? Kok jangan, kita langsung lihat ini VT-nya. Sekarang aja. Olahraga lihat dulu ini. Hah? Hah? Olahraga jempol. Gulat jari kaki. Biasanya kan tangan ya? Olahraga apakah yang tidak penting tersebut? Nanti kita... Ya aku juga bingung. Aku ngeliatnya juga. Ntar kita bahas tetap di malam-malam. Jangan